Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Di minggu pagi hari ini kita bertemu lagi adik-adik ya. Kebetulan hari ini adik-adik Kak Benaf gak sendiri nih. Kak Benaf lah ditemani oleh adik-adik, masih ingat gak nih? Siapa nih? Kak siapa? Kak Cece. Kak Cece. Kak Cece, sebelum kita mulai ibadah, Kak Benaf mau tanya dulu. Kak Cece, apa kabarnya Kak Cece? Kabarnya baik dan berkat Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Kak Cece kangen nggak sama adik-adik sekolah minggu di rumah? Tentunya kangen. Wah, adik-adik ternyata sama seperti Kak Benaf. Kak Cece juga kangen bertemu dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Adik-adik sekolah minggu di rumah, apa kabarnya nih? Belum kedengaran suaranya? Oh, luar biasa katanya Kak Cece. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita di minggu pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Benaf dan Kak Cece. Kak Cece. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Happy Yaya. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita pakai gaya ya. Masih ingat kan adik-adik gerakannya? Masih lah pasti. Semua tangannya dipinggang, kita nyanyikan lagu Happy Yaya ya. Musik. Senyum ya. Pagi-pagi nih. Jangan ada yang ngantuk ya. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siap dari kanan dari dia, aku seperti dia. Sekali kali. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap dari kanan dari dia, aku seperti dia. Lanjut, saya bukan pasukan berjalan. Tetap posisi berdiri adik-adik ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berjalan, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya menembaki musuh. Saya Kristus, saya Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kristus. Puji nama Tuhan. Oke, adik-adik. Tadi kita udah nyanyi 2 lagu ya Kak Cece ya. Happy Yaya dan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Nah, sebelumnya kita doa dulu kali Kak Cece ya. Ya, Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Cece. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih minggu pagi ini Tuhan berkenan untuk kami mengadakan ibadah sekolah minggu. Tuhan hadir tengah-tengah kami dan biarlah Tuhan berkati anak-anak kami dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi anak-anak kami doa. Amin. Amin adik-adik. Oke Kak Cece, kita mau nyanyi lagu apa lagi? Kak Cece ada request gak? Request lagu apa nih? Kak Cece mau nyanyikan lagu apa kita? Kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Wow, Jalan Serta Yesus adik-adik. Apa rasanya jalan serta Yesus Kak Cece? Pasti bahagia ya Kak Cece jalan serta Yesus. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus saja. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus saja. Sekarang nih, gimana? Jalan
Satu lagu lagi deh sebelum kita masuk dalam firman Tuhan nih. Kita nyanyikan. Oh, dengar dia panggil nama saya gimana Kak Cece? Oke. Kita nyanyi satu lagu lagi adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Iya ya semuanya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Apa jawabnya adik? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oh gimana? Oh biarlah, oh biarlah puji Tuhan Yesus mencipta saya. Oh biarlah lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Apa jawabnya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh biarlah haleluya, oh biarlah puji Tuhan Yesus telah mencipta saya. Oh biarlah. Oke, puji nama Tuhan Kak Cece. Hari ini pokoknya kita harus bergembira ya Kak Cece ya. Ya, Karena hari ini harinya apa adik-adik? Harinya tuh ya Tuhan. harinya Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah nyanyi, kita sudah berdoa. Nah saat ini kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cece dan Kak Benaf. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Cece ya, dipimpin oleh Kak Benaf. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu Bukit Jemaat Zaitun, di persekutuan ibadah sekolah minggu secara virtual Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar dari sebagian firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami masing-masing, berkati Kak Cece dan Kak Benaf yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik dan benar. Beserta dengan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Kak Cece. Ya, baik adik-adik, kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi lebih lengkapnya cerita tentang Musa. Mau dibantu Kak Cece? Oke, silakan Kak Cece. Nah, adik-adik, minggu pagi ini kita akan bercerita tentang Musa. Nah, Musa ini digambar di sini, digambarkan dia masih bayi dan dia diletakkan di satu keranjang yang terbuat dari daun pandan dan diletakkan di atas air di sungai jelasnya. Ya, namanya Sungai Nil. Kenapa dia taruh di situ adik-adik? Karena pada zaman itu orang-orang Israel sedang di bawah penderitaan oleh bangsa Mesir. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang lagi hamil ya, kalau orang Israel, kalau anaknya lahir anak laki-laki harus dibunuh. Apa maksudnya? Supaya perkembangan pertambahan penduduk orang Israel tidak cepat banyak. Karena orang-orang Mesir
khawatir nanti jumlah penduduk Israel lebih banyak daripada penduduk Mesir. Ngeri ya Kak Cece ya? Itu. Jadi ngeri adik-adik. kalau ada iya, jadi kalau ada ibu-ibu hamil, anaknya lahir begitu laki-laki dibunuh oleh orang-orang Mesir. Nah, untung si Musa ini, anak bayi Musa ini selamat, dia tidak dibunuh, tidak ketahuan. Kenapa tidak ketahuan? Karena zaman itu Raja Firaun dia bilang sama para bidan-bidannya dia, bidan-bidan, kamu lihat ya, kalau ada orang-orang Israel yang melahirkan anak laki-laki bunuh. Tapi bidan-bidannya bilang begini, Raja Firaun, orang-orang Israel itu ibu-ibunya kuat-kuat, mereka bisa melahirkan tanpa pertolongan bidan. Jadi begitu lahir, anaknya langsung disembunyikan, termasuk si Musa. Nah, Musa selamat, tapi ibunya khawatir, akhirnya pelan-pelan dihanyutkan supaya selamat. Nah, buka berikutnya. Oke Kak Cece. Nah, waktu itu ada putrinya Raja Firaun. Dia sedang mandi. Nah, ini ada sungai, ada ini daun-daun ataupun bunga-bunga, ya, bunga-bunga air itu. Putrinya sedang mandi, putrinya Raja Firaun. Tapi dia lihat, ada keranjang, ya kan? Terus didekati, ada bayi dalamnya. Dia sangat tertarik, bayi itu begitu mungil, begitu bagus, begitu cantik ataupun gagah. Lalu dia ambil bayi itu. Nah, dia ambil, dia bilang, ini akan saya jadikan anak saya, sehingga dinamai dia oleh si raja ataupun putri Firaun itu, putrinya Raja Firaun. Anak ini saya beri nama Musa, karena dia saya tarik dari dalam air. Karena adik-adik ya. Itu. Nanti adik-adik, si Musa ini dia akan menjadi orang yang terkenal. Dia akan menjadi nabi yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nanti kita lanjutkan ceritanya Musa apabila dia sudah dewasa. Ya, itu. Oke, jadi tadi kesimpulannya hari ini kita cerita tentang kelahiran bayi Musa ya, Kak Cece ya, yang diangkat oleh putri Raja Firaun dan diberi nama Musa karena diambil dari air. Oh, itu artinya ya Kak Cece ya. Wah, Kak Beno baru tahu adik-adik. Ternyata arti nama Musa itu saya mengambil dari air. Oh, telah diangkat dari air. Di sungai apa tadi Kak Cece? Sungai Nil. Sungai Nil adik-adik. Di negara Mesir. Di negara Mesir. Siapa yang pernah ke Mesir? Ada yang pernah? Adik Kenan pernah ke negara Mesir? Oh, pernah nonton filmnya katanya Kak Cece. Oke, sip. Sekarang lanjutnya ceritanya ya. Tadi kan sudah cerita tentang kelahiran bayi Musa yang dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil untuk menghindari pembunuhan atau ditangkap oleh pengawal atau pasukan Raja Firaun. Nah, sekarang kakak mau cerita, melanjutkan dari ceritanya Kak Cece. Silakan Kak Cece. Ya, boleh dibantu Kak Cece. Nah, adik-adik, tadi kan ceritanya Kak Cece kan tentang kelahiran Musa. Sekarang kakak mau ceritakan tentang masa Musa setelah sudah besar, adik-adik, setelah sudah dewasa. Nah, kakak cerita hari ini dimulai dengan penderitaan bangsa Israel. Nah, adik-adik, jadi dulu bangsa Israel itu mengalami penderitaan yang sangat menyedihkan. Kenapa adik-adik? Coba, ada yang bisa jawab? Kakak, adik Ezi? Kenapa adik Ezi bangsa Israel mengalami penderitaan yang sangat menyedihkan atau sangat menderita? Apa? Adik Ezi? Oh, nggak tahu ya. Oke, kakak lanjutkan lagi ya. Jadi, kenapa bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir? Karena pada waktu itu
bangsa Israel belum mengalami yang namanya kesejahteraan. Jadi mereka bekerja untuk bangsa Mesir, adik-adik. Jadi kalau bahasa sederhananya dijajah atau perbudak, adik-adik. Nah, ini gambarnya, adik-adik. Di sini ada pasukan Raja Firaun. Ini bangsa Israel, adik-adik. Lihat, adik-adik. Mereka sedang apa nih, Kak Cece? Sedang membangun ya kayaknya. Sedang meletakkan batu bata. Hari itu batu bata? Ya, jadi batu bata itu adalah bahan untuk membangun suatu rumah. Jadi di sini bangsa Israel diperintahkan untuk membangun sebuah bangunan atau bisa dikatakan istana ya, zaman dulu ya. Lihat adik-adik, diawasi loh kerjanya. Terus tidak hanya mereka disuruh bekerja keras, ya mereka juga disiksa, adik-adik. Bangsa Israel mengalami siksaan. Lihat adik-adik. Wow, ini diapain ya, Kak Cece ya? Oleh pasukan Raja Firaun, bangsa Israel dicambuk, adik-adik. Cambuk. Gimana rasanya kalau dicambuk? Coba adik siapa ya, kamu tanya ya? Adik Gesen deh, adik Gesen kalau dipukul atau dicambuk seperti bangsa Israel seperti ini rasanya apa? Sakit, Kak Cece katanya. Bener nggak, Kak Cece? Wah, iya. Jadi kasihan adik-adik ya, bangsa Israel mengalami penderitaan yang sangat-sangat menyedihkan. Sudah disuruh kerja keras bangun istana, terus juga disiksa, adik-adik, dicambuk. Nah, terus karena bangsa Israel berdoa. Coba Kak Cece selanjutnya. Yes, ini dia. Inilah bangsa Israel. Mereka berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya dibebaskan dari perbudakan bangsa apa tadi? Apa? Adik Felis atau adik Edi? Perbudakan bangsa Mesir, betul. Jadi mereka sudah mungkin sudah nggak tahan ya, adik-adik, namanya dipukul kan sakit ya. Mereka berdoa minta pertolongan Tuhan. Mungkin gini doanya, Tuhan tolonglah kami sudah tidak kuat menahan penderitaan ini. Dan apa jawabannya Tuhan? Coba adik-adik, kalau kita berdoa sama Tuhan, kira-kira apa jawabannya Tuhan? Didengar ya, betul, didengar dan memang benar. Doanya bangsa Israel didengar oleh Tuhan. Jadi Tuhan mendengar doa bangsa Israel dan mengutus seorang nabi yang akan membebaskan bangsa Israel. Siapakah dia? Lanjut Kak Cece. Ini dia. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak adik-adik gambarnya? Agak burung ya. Coba lihat, di sini ada Nabi Musa yang akan diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik, ternyata perjumpaan Tuhan dengan Musa itu melalui sebuah peristiwa yang kalau bisa dikatakan tidak biasa ditemui. Kenapa? Karena ternyata perjumpaannya itu Tuhan menampakkan diri atau memperlihatkan diri Tuhan itu dalam bentuk apa? Mungkin di sini adik-adik bisa lihat ada pohon atau semak belukar yang terbakar, adik-adik. Jadi disinilah perjumpaan Tuhan dengan Musa dalam wujud terbakarnya semak belukar yang terjadi di gunung Horeb, adik-adik. Jadi perjumpaan Musa dengan Tuhan itu di gunung Horeb dalam bentuk semak belukar, dan di antara semak belukar itu terdengar suara, adik-adik, Musa, Musa katanya. Terus jawab Musa apa, adik-adik? Apa? Ya Tuhan, ini aku. Nah, terus
Tuhan bilang, aku akan mengutus engkau untuk menyelamatkan bangsa pilihanku. Yaitu bangsa apa adik-adik tadi yang kakak udah ceritakan? Yang diperbudak oleh bangsa Mesir? Bangsa Israel. Nah, mendengar itu Musa kaget. Hah? Aku disuruh menyelamatkan bangsa Israel? Kan banyak jumlahnya Tuhan. Dan aku pun gak punya kemampuan untuk berbicara. Kenapa? Nah, Musa tidak punya kemampuan untuk berbicara karena Musa ini adik-adik, dia pekerjaannya adalah seorang apa adik-adik? Gembala domba adik-adik. Nah, kalau gembala domba kan ya mungkin kalau adik-adik tahu yang jaga-jaga deh, yang jaga-jaga domba, jaga-jaga kambing, seperti itulah pekerjaannya Musa. Dia nggak pede adik-adik, dia bilang, aku kan tidak bisa apa-apa, aku hanya bisa mengembalakan domba. Kenapa aku yang dipilih Tuhan? Tapi Tuhan bilang, aku sudah menetapkan kamu untuk membebaskan bangsa pilihanku. Pergilah, aku akan menyertai kamu, yaitu Musa. Jadi Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai Musa di dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir adik-adik. Nah, terus Musa bilang, ya Musa juga masih ngomong lagi, Tuhan, tapi aku belum yakin. Tuhan langsung bilang, kamu harus percaya, aku akan menyertai kamu. Dan ketika itu adik-adik, Musa akhirnya mengikuti apa perintah Tuhan adik-adik. Nah, jadi gini adik-adik. Nah, apa yang mau kita pelajari di minggu pagi hari ini tentang kisah Musa ini? Yaitu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bisa dikatakan yang sudah diberi talenta adik-adik. Talenta itu mungkin ada adik-adik yang ngerti mungkin ya. Talenta itu seperti ini adik-adik. Misalnya Tuhan memberikan talenta kepada adik Ebi bisa bernyanyi. Nah, itulah talenta itu adalah suatu kemampuan atau bakat adik-adik yang dimiliki oleh kita masing-masing. Contoh misalnya kayak Kak Benam diberi talenta oleh Tuhan untuk mengajar sekolah minggu. Nah, banyak lagi teman-teman adik-adik yang bisa mungkin adik-adik punya contoh, misalnya mungkin kayak Joshua Urbanus. Oh iya, kita sapa dulu. Apa kabar Joshua? Oh, puji Tuhan, luar biasa baik katanya. Nah, misalnya Joshua diberikan talenta untuk bisa bermain musik. Ada juga Sigi, Jonathan, siapa lagi Kak Cece yang biasanya bermain musik di dalam ibadah sekolah kita. Oh, Jacqueline bermain keyboard, Daniela bermain gitar, Natali mungkin punya talenta untuk mungkin menari, ya kan, atau dance ya bahasanya ya kalau anak-anak sekarang. Nah, adik-adik, talenta-talenta yang Tuhan berikan itu kepada kita bukan kita pakai untuk apa? Bukan untuk kita menyombongkan diri kalau saya bisa seperti ini. Tapi Tuhan mau talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan itu untuk kita melayani Tuhan, sama seperti Musa. Dia walaupun di sini diceritakan sebagai seorang gembala, tapi karena Tuhan memberikan talenta atau kemampuan untuk memimpin bangsa Israel keluar Mesir, ya Musa mampu melakukan. Kembali lagi kepada kita juga adik-adik, ketika kita punya talenta, maukah kita memberikan itu bagi pelayanan kepada Tuhan? Jadi gini adik-adik, kakak juga pernah nih, kakak sendiri sih yang mengalami. Waktu itu kakak cerita singkat ya. Waktu itu kakak dipilih sebagai ketua PLK anak remaja Gemis Teman Zaitun. Ya bahasanya ginilah,
kakak sebagai pemimpin dari kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Kakak kaget dong, saya sebagai ketua, saya kan masih muda Tuhan. Kakak berdoa adik-adik sebelum kakak mengatakan iya. Tapi di dalam hati kakak, Tuhan berbicara, saya sudah mempercayakan talenta ini untuk kamu melayani di sekolah minggu. Percayalah, saya akan menyertai pelayanan kamu. Nah, begitu juga dengan adik-adik nih. Adik-adik gak usah takut misalnya dimintain tolong oleh kakak sekolah minggu atau oleh opa oma nih, misalnya dimintain tolong, ayo Ziki pimpin doa. Nah, adik-adik jangan langsung takut bilang, aduh aku nggak bisa opa, aku nggak bisa kak sekolah kakak Rena. Jangan seperti itu adik-adik. Kita ini anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hebat adik-adik. Seperti Musa ini bisa memimpin bangsa Israel. Otomatis kita pun juga punya kemampuan untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Apapun itu adik-adik, apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya, kuncinya cuma satu. Kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Betul kan Cece? Tuhan pasti menyertai kita dalam segala pelayanan ataupun kegiatan kita sehari-hari. Baik itu berhubungan dengan kegiatan di sekolah, ataupun membantu mama papa di rumah, ataupun kegiatan sekolah minggu, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena kenapa adik-adik? Seperti Musa, kita diutus Tuhan untuk menjadi berkat adik-adik bagi orang-orang sekitar kita. Jadi intinya, kesimpulannya hari ini kita belajar dari Musa bahwa dengan pertolongan Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita diutus olehnya adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan di minggu pagi hari ini adik-adik. Sekarang kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan ini dengan lagu. Lagunya apa Kak Cece? Oke, kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Sempurna
oleh Tuhan untuk melayani Dia. Oke, adik-adik, kita saat ini akan masuk dalam doa penutup sebelum kita mengakhiri pada sekolah minggu kita di minggu pagi hari ini. Ada yang mau didoakan adik-adik? Oke, kita berdoa untuk semuanya ya. Mungkin Kak Cece minta tolong untuk berdoa bagi hari ini sekolah minggu dan Mas sekolah minggu Kak Cece. Ya, mari dari sekolah minggu, dari semua kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh menerima firman-Mu, bagaimana Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan masa Mesir. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa bagi teman-teman kami semua dalam sekolah minggu, memberikan kekuatan, kesehatan, dan tugas belajar dari rumah. Jauh dari segala virus yang berbahaya Tuhan. Berkati juga papa mama dalam kegiatan mereka di rumah dan juga berikan kekuatan kesehatan. Dan mungkin juga ada teman-teman yang sakit. Dan berkati obat-obat yang digunakan sehingga boleh pulih dan boleh bersama-sama kami untuk beribadah secara damai. Terima kasih Bapak. Dan Bapak di surga, inilah ibadah kami. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan menyertainya dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan di surga. Amin. Amin. Oke, mungkin Kak Cece mau ada pesan-pesan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Nah, ini kita akan bertemu kembali dalam ibadah secara online pada waktu yang akan datang. Oke. Nah, adik-adik, Kak Bram juga mau mengingatkan sekali lagi adik-adik, tetap ya adik-adik kita jaga kesehatan, kita tetap pakai masker kalau adik-adik mau keluar rumah, cuci tangan kalau dari rumah ya Kak Cece ya. Terus jangan lupa juga untuk selalu makan sayur dan buah-buahan ya Kak Cece ya, supaya badan adik-adik semua sehat dan kuat adik-adik. Jadi ini demikian adalah sekolah minggu online di minggu pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan adik-adik.